Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita hanturkan kepada Ilahi Rabbi, yang mana berkat sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya lah kita selalu diberikan nikmat sehat dan nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita hanturkan kepada di junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati dan yang sama-sama teman-teman saya hormati, dosen pengampu kami yakni Mas Roro Dia Wahyu Lestari MPD. Dan kami kelompok 3 yang beranggotakan Diana Puspitaloka, Dinda Humairah, Dwika Ardia Pramesti, Hilwa Umami, Linda, Nur Alif Oktavianti, dan Salwa Airin ingin menjelaskan beberapa materi tentang teori kognitif tahapan berpikir. Selamat menyaksikan. Pengertian teori kognitif. Teori kognitif mulai berkembang pada abad 20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahapan. 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan, 4. Analisa, 5. Sintesa, dan 6. Evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata kognitif. Dari aspek tenaga pendidik misalnya, seorang guru diharuskan memiliki kompetensi. Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi berlangsung dan aktivitas individu dan lingkungannya, sosial dan lingkungan fisiknya, pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Individu tidak dapat diandalkan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya, lingkungan sosialnya berada di antara individu dengan lingkungan fisiknya. Interaksi individu dengan orang lain melainkan peran dalam mengembangkan pandangannya terhadap alam. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, dan keterampilan. Perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Bagaimana cara anak mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek dan peristiwa-peristiwa, untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Anak tidak pasif menerima informasi. Menurut teori tahapan Piaget, setiap individu akan melewati serangkaian perubahan kualitatif yang bersifat invarian, selalu tetap, tidak mundur atau lompat.
Perubahan kualitatif ini terjadi karena tekanan biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta adanya perorganisasian struktur berpikir. Piaget mengambil perspektif organismik yang memandang perkembangan kognitif sebagai produk usaha anak untuk memahami dan bertindak dalam dunia mereka. Menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif dimulai dengan kemampuan bawaan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Pertumbuhan atau perkembangan kognitif terjadi melalui dua proses yang saling berhubungan, yaitu organisasi dan adaptasi. C. Implikasi teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Dalam kamus ilmiah populer, implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Maksud implikasi dalam makalah ini yakni keterlibatan teori perkembangan kognitif Jean Piaget terkait dengan pembentukan kepribadian anak usia sekolah. Keterlibatan dalam pendidikan ini bisa dalam tujuan, metode, strategi, maupun materinya. Sebab teori kognitif merupakan salah satu teori belajar dalam psikologi yang berpengaruh besar dalam dunia pendidikan, khususnya teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana cara seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan mengolahnya dalam proses berpikir, sehingga proses perkembangan yang lain juga akan berkembang secara baik. Oleh sebab itu, menurut teori kognitif, belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk menerima, mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Mengenai maksud dari kognisi, Paul Henry menjelaskan bahwa kognisi adalah kegiatan mental dalam memperoleh, mengolah, dan menggunakan pengetahuan. Dengan demikian, kognisi ini sangat penting, sebab kognisi merupakan tempat proses yang diawali pengetahuan yang masuk dalam diri seseorang yang melalui berbagai proses. Menurut Jean Piaget, proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognisi yang dilalui, sebab konsep berpikir anak-anak dengan remaja maupun dewasa itu sangat berbeda. Jadi, strategi yang digunakan oleh guru harus disesuaikan dengan tingkat berpikirnya. Selanjutnya, saya akan membacakan simpulan dan saran. Simpulan, teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersubsidi, relatif, dan berbekas. Teori perkembangan Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Maksudnya yaitu keterlibatan teori perkembangan kognitif Jean Piaget terkait dengan pembentukan kepribadian anak usia sekolah. Keterlibatan dalam pendidikan ini bisa dalam tujuan, metode atau strategi maupun materinya. Sarannya, kami berusaha dengan semaksimal mungkin untuk materi hari ini, namun kami sadar meskipun demikian tetap terdapat suatu kesalahan ataupun kekurangan. Kami mohon maaf kepada semua, kepada pembaca atau di penglihat, untuk memberi saran, masukan agar kami menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian materi-materi yang kelompok 3 sampaikan terkait teori kognitif tahapan berpikir. Semoga mudah untuk dipahami dan dicerna. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.